Silahkan buka Excel-nya, kemudian kita simpan datanya di bebas untuk nyimpennya. Sebaiknya di folder yang biasa kita pakai untuk belajar. Nah, kita simpan aja, kemudian kita buka aja maksudnya, kemudian kita simpan. Kalau saya taruh di folder saya. Nah, untuk file name-nya kita namakan misalnya pembahasan sum if. Oke, nah kita buat untuk sheet-nya, untuk nama sheet-nya sendiri, kita buat namanya misalnya sum if. Kemudian nanti untuk rekaman kan mungkin ada yang baru bergabung ya, kayak kemarin itu yang baru daftar itu Mbak Ayu, mudah-mudahan nanti juga bisa bergabung dan mungkin akan lihat apa namanya rekamannya. Jadi saya ulang lagi untuk Excel terdiri dari kolom, kemudian ada yang dari baris. Nah ini untuk kolom sendiri diawali dengan huruf A, B, C dan seterusnya. Untuk baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah untuk yang ini namanya sel. Nah misalnya sel ini kita kasih judul dari tabel kita yang akan kita pakai untuk belajar. Misalnya pembahasan fungsi sum if. Nah, eh tentang rumus sum if. Nah, kalau sum sendiri kan menjumlahkan data. Nah, kemudian if berarti kriteria. Ada kriteria. Nah, berarti sum if itu apa? Sum if itu berarti menjumlahkan data berdasarkan kriteria. Nah, contoh, kita punya data misalnya HRD, kemudian marketing, kemudian finance, IT, dan seterusnya. Kemudian di sini ada HRD misalnya. Nah, ini misalnya datanya ini ada 10, ini 20, 30, 40. Nah, untuk sum if itu bagaimana? Kalau sum itu berarti menjumlahkan semuanya. Jadi kalau saya blok area sini, di sini ada sumnya. Total dari data kita itu adalah 110. Nah, kalau sum if itu bagaimana? Sum if itu berarti saya pengen tahu data dari HRD aja. Berarti data dari HRD itu 10 sama 40 ini. Berarti totalnya 50. Tapi ini posisinya kalau datanya sedikit kita bisa mudah ngeceknya. HRD berarti ada satu, ada dua. Yang satu nilainya 10, yang dua nilainya 40. Berarti totalnya 50. Nah, itu gampang. Tapi saya apa namanya? Saya hanya pengen data HRD aja gitu. Nah, berarti 10 sama 40. Oke, sampai sini paham Mbak Desi? Ah, Kenapa tuh belum kok? Pak. Belum ya, belum paham ya. Saya Oke, saya tadi saya tadi nggak fokus tadi nyatetin ini. nyatetin apa namanya? Kerjaan. Iya, Iya, iya. Siap, siap. Oke, tapi siap untuk praktek? siap. Oke, ya wes kita langsung praktek aja. eh nah,
Kita misalnya case satu misalnya. Case atau case satu sum if lah kita buat. Oke, misalnya data latihan sum if. Nah, di data latihan sum if itu kita punya beberapa data. Bentar. Nah, kita punya data seperti ini. Ini nggak usah, ya, emang harus gini sih karena kita kan mau beberapa data ya. Kita punya 10 data seperti ini. Silahkan dibuat aja, Mbak. Oh, saya buat dulu ya, Pak. Mm-mm. Ini yang untuk rupiah, ini yang untuk biaya pelatihan kita pakai rupiah ya. Jadi nanti tetap ngetiknya seperti ini, tapi kita blok area ini, kemudian kita kasih tambahan rupiah. Nah, ini seperti ini. Nah, kita buat rekapitulasi biaya pelatihan berdasarkan divisi. Misalnya di sini kita buat nomor, kemudian divisinya, divisinya ada di sini. Ada HRD, marketing, finance. Nah, untuk nama divisinya kita bisa nanti, boleh dilihat dulu, Mbak, untuk rekapitulasi ya. Kita buat rekapitulasi ini misalnya. Rekapitulasi, kemudian nomor. Di sini ada divisi, kemudian biaya pelatihan. Pelatihan. Nah, untuk divisi, misalnya kita punya 3 divisi nih, misalnya. Kita blok area 3 divisi ini. Ini kita blok 1, 2, 3. Kemudian kita pilih data di sini. Kemudian kita pilih data validation ini. Nah, kemudian allow-nya kita pilih list. Source-nya kita pilih data dari data divisi ini. Kita blok area divisi ini. Kemudian oke. Maka nanti di divisi ini akan muncul 3 divisi. HRD, yang kedua kita bikin marketing, yang ketiga kita bikin finance. Nah, 1, 2, 3. Maaf, Pak, boleh diulang, Pak. Oke, eh misalnya saya buat begini ya, tabel begini, rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini karena ini 3 kolom, ini saya merge saja, merge. Nah, ini saya kasih warna. Terus divisi ini
kadang kita kan takutnya salah nulis. Salah nulis itu gimana? Salah nulis itu misalnya saya ngetik HRD ini. HRD, tapi ternyata ada spasinya. Enter. Terus ini saya ketik HRD. Ini dua data yang kelihatannya sama tapi beda. Nah, perbedaannya dari mana? Perbedaannya ternyata ada di spasi. Kemarin kan kita sudah belajar banyaknya karakter ya. Kalau banyaknya karakter kan len, sama dengan len. Di sini, ini ternyata 4 karakternya yang ada di sini karena ada spasi. Yang ini, yang di bawahnya karakternya ternyata ada 3 misalnya. Karena HRD aja tulisannya, nggak ada spasinya. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, maka kita buat list seperti ini. Nah, untuk pembuatannya bagaimana? Kita blok area ini. Area yang akan kita pakai untuk list ini. Misalnya ini saya warnain areanya. Nah, area ini saya blok. Kemudian saya pilih tab data di sini. Di sini ada tab data. Kemudian dari tab data ini kita pilih di data tool. Ini ada data tool. Kemudian di sini di data tool ada namanya data validation. Oke, kemudian di data validation ini kita allow-nya pilih list. Allow-nya kita pilih list. Source-nya, source-nya sebelumnya kosong. Kita klik aja source-nya ini, kemudian kita blok area divisi yang ada di sini. Area divisi. Area divisi itu di sini akhirnya tertulis dolar C3.2 kan artinya sampai kan. Sampai dengan C12. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul list ini, Mbak. Nah, silakan masukin HRD, yang kedua masukin marketing, yang ketiga masukin finance. Silakan, Mbak. Eh, at- udah jelas atau gimana? Oke, udah jelas, cuman saya belum kelar ngisi yang itu, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti yang itu udah bisa ngisi. Oh ya, Pelan-pelan aja, nanti insya Allah sih kita terus-terusan diskusi terkait dengan Excel. Kalau saya masih bisa gitu ya. Untuk minggu malam memang saya luangkan untuk Excel online ini.
Nah, selamat bergabung Mbak Ayu. Halo. Nah, silakan dibuat tabelnya Mbak Ayu seperti yang ada di data ini. Halo Mbak Desi, sudah dibuat datanya? Tes, tes. Udah, Pak. Oke, Mbak Ayu gimana? Mau buat dulu atau gimana? Halo Mbak Ayu. Oke, mungkin itunya apa soundnya dinyalain Mbak Ayu kalau ini ya. Oke, berarti kita lanjut aja. eh kita akan melakukan rekapitulasi biaya berdasarkan divisi. Jadi kita sudah punya database seperti ini atau dataset seperti ini. Kalau misalnya kita nyari total biaya pelatihan misalnya, total biaya pelatihan, pelatihan. Nah, total biaya pelatihan berarti kan total dari ini semuanya. Nah, kalau total ini semuanya berarti kita pakai sum kan, sama dengan sum buka kurung dari data yang ada di sel F3 sampai dengan F12. Oke, enter. Totalnya adalah 6.450.000. Oke. Nah, sekarang kita pengen cari data pelatihan berdasarkan dari divisi. Nah, divisinya apa? Divisinya di sini ternyata ada tiga divisi. Divisi HRD, divisi marketing, divisi finance. Nah, misalnya untuk divisi ini kita kasih nama. Ini kan berarti range ya. Range itu apa? Range itu gabungan beberapa sel. Sel kan ini. Sel adalah titik pertemuan antara kolom dan baris. Berarti ini sel H7. Kalau di sini berarti sel C3. Dari sel C3 sampai dengan C12 ini kita blok. Kemudian kita kasih nama. Namanya di sini. Kasih namanya. Misalnya namanya adalah divisi. Enter. Berarti data ini kalau mau kita panggil namanya adalah divisi. Kita panggil di sini bisa nggak? Bisa. Saya sama dengan divisi seperti ini enter aja. Ini akan kepanggil ini data HRD marketing, HRD finance sesuai dengan data yang ada di sini. Ini adalah data-data divisi. Oke, ini saya hapus. Nah, biaya pelatihan. Biaya pelatihan ini kita juga kasih nama.
Kita blok area ini. Area mana? Area dari sel F3 sampai dengan F12. Nah, F3 sampai dengan F12 ini kita blok. Kita kasih nama. Namanya di sini. Kita ketik biaya. Enter. Berarti yang tadi area ini atau range, range itu tulisannya begini range, nah, range, range ini kita sudah kasih nama divisi, kemudian yang ini kita kasih nama biaya. Nah, sekarang kita akan menghitung rekapitulasinya biaya pelatihan berdasarkan dari HRD. Nah, HRD berdasarkan dari data HRD. Kita bisa pakai rumus sum if. Kalau kita menghitung total biayanya tadi pakai sum itu totalnya ternyata 6.450.000. Kalau misalnya kita menghitung HRD aja, HRD ini ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Kalau saya klik begini sama tekan CTRL, sini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, totalnya dia adalah 2.600.000. Berarti ini kalau kita sum berdasarkan dari divisi HRD, ini harusnya 2 juta berapa 400 atau 600 tadi. Nah, rumusnya apa? Menghitung berdasarkan kriteria, menjumlahkan berdasarkan kriteria. Dia rumusnya adalah sum if sama dengan sum if SUM if buka kurung. Nah, rumus sum if sendiri nanti ada namanya range. Range-nya apa? Kita kan akan menjumlahkan berdasarkan divisi kan. Range-nya berarti divisi ini. Divisi ini tadi kita sudah kasih nama, berarti kita bisa langsung panggil divisi. Namanya adalah divisi. Saat kita panggil divisi, ini langsung ke sorot ini, kepilih. Kemudian yang selanjutnya apa? Selanjutnya di sini kita diminta titik koma, tapi ada juga Excel yang nanti bukan titik koma tapi pakai koma. Bedanya apa? Titik koma sama koma. Kalau titik koma berarti settingan komputer kita, settingannya Indonesia. Kalau pakai koma berarti settingan komputer kita, settingan luar negeri, Amerika biasanya. Nah, karena settingan saya Indonesia, saya berarti selanjutnya adalah titik koma. Nah, kita diminta untuk kriteria sekarang di sini. Yang hitam ini kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya adalah HRD. Kita bisa ketik HRD begini. Ini HRD sama. Atau kita klik di sini kan ada tulisan HRD. Ini kita klik di sini juga bisa aja. B16 ini tulisannya kan HRD. Atau bisa kita pakai tanda kutip HRD begini juga bisa. Kenapa kok pakai tanda kutip? Karena HRD itu teks. Nah, lebih cepatnya sih ngeklik data di sini. Kriterianya berarti tulisan HRD yang ada di sel B16. Kemudian setelah itu kita gimana? Setelah itu kita diminta titik koma lagi. Nah, setelah titik koma, ini ada namanya sum range. Sum range-nya apa? Kita akan menghitung biaya pelatihan kan? Biaya pelatihan kan ada di sini. Datanya ini. Atau tadi sudah saya kasih nama, namanya adalah biaya. Terus kita tutup kurung. Enter. Nah, total pelatihannya adalah 2.600.000 untuk divisi HRD. Nah, monggo silahkan dipraktekkan. Sama silahkan dicari, Mbak, untuk yang marketing sama finance. Nah, monggo silahkan. Kalau sudah, tolong difoto, Mbak. Kriterianya gimana tadi, Pak? Oke, kriterianya itu kan kriteria kan di sini kan kita akan menghitung kriteria berdasarkan divisi ya. Divisinya kan HRD kan yang di sini. Nah, kita bisa ngeklik saya ulang aja, lagi aja. Sum if terus buka kurung divisi. Divisi itu data yang mana? Divisi kan data ini ya. Berdasarkan dari data divisi. Nah, kemudian kriteria ini kita bisa ngetik HRD begini. Nah, atau tulisan HRD kan ada di sini nih. Nah, sama aja. Nah, terus titik koma, summary. Summary yang akan kita totalkan berdasarkan dari divisi adalah biaya pelatihan ini. Atau tadi sudah saya kasih nama, namanya biaya yang range ini. Range dari F3 sampai dengan F12. Terus tutup kurung, enter.
Nah, seperti itu. Coba dulu, Mbak. Kalau kesulitan bilang, kalau misalnya ada error, bilang aja. Gak apa-apa, nggak akan di Oke, Pak. apa-apain juga, namanya juga belajar kan. Kalau udah bisa kan nggak Oke, mungkin Pak. belajar. Baik, Pak. Sudah, Pak. Oke, berhasil Mbak ya. Iya, Pak. Oke, nah marketing gimana? Coba silahkan. Marketing, Sama finance. marketing 1.850.000. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita pakai data berdasarkan dari sel ini, Mbak, itu tinggal kita tarik ya berarti ya. Iya, 1.850.000 finance. finance 2 juta. Oke. Nah, sekarang kita latihan sendiri sekarang. Nah, kita akan bikin rekapitulasi biaya berdasarkan program, Mbak. Nah, sekarang programnya sendiri kan ada di sini. Ada Excel, digital marketing. Ini kira-kira ada satu, dua, tiga, sama empat. Ada empat. Berarti kita blok area ini, Mbak. Ini satu, dua, tiga, empat. Saya blok empat ya. Saya blok empat ini. Kemudian saya pilih data ini. Kemudian saya pilih data tool di sini ada data validation. Oke. Allow-nya di setting ini, allow-nya kita pilih list. Source-nya dari mana? Source-nya kita klik aja di sini. Source-nya dari program ini. Set. Nah, ini. Nah, terus kita tambahin lagi. Kalau tadi kan nggak ada error alert. Kita misalkan tambahkan error alert di sini. Atau peringatan kalau data ini nggak sesuai dengan yang ada di source ini. Kita kasih peringatan error atau error alert. Nah, errornya apa? Data Anda salah misalnya. Nah, saya tanda seru nih misalnya. Terus stylenya stop aja. Jadi style di sini ada stop, ada warning. Warning bentuknya seperti ini. Ada information bentuknya seperti ini. Kita pilih stop aja. Kemudian oke. Nah, kalau misalnya ini kan berarti datanya Excel, ini kita masukin digital marketing, ini kita masukin public speaking, ini kita masukin leadership. Ini misalnya Excelnya kita ganti nih misalnya. Saya ketik begini, enter. Maka dia harusnya ada
error alert atau peringatan error. Namanya di sini data Anda salah ternyata. Jadi, nah kita balikin lagi ke semula. Nah, saya minta tolong untuk Mbak Ayu atau Mbak Desi kalau silahkan dipraktekkan ini dengan rumus yang sama, tapi berarti beda. Beda dari kalau ini berdasarkan dari divisi, ini berarti berdasarkan program. Jadi kita bisa dapatkan data eh, uang yang dikeluarkan untuk membayar program Excel, uang yang dikeluarkan untuk membayar digital marketing dan seterusnya. Monggo, silakan, Mbak. Atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, info aja. Eh, yang rekap biaya berdasarkan program awalnya di blok 4, habis itu Mm-mm, ke data, mm-mm. habis itu alat data, validasi Data, data, ha. kemudian peringatan kesalahan. Enggak, di alonya dulu, alonya list dulu. Oh, Alonya alurnya list dulu. Di setting ya, di setting dulu, Mbak. oke. Setting dulu, alonya list, source-nya, source-nya itu kita pilih data program ini. Ini. Hmm. Nah, nanti source-nya itu berdasarkan dari data yang ada di sel D3 sampai titik 2 kan artinya sampai kan? Sampai dengan D12. Kalau dolar-dolar itu artinya dikunci kan? Kemarin yang apa namanya? Nilai mutlak namanya atau Ya, absolute value. Nah, error alert ini baru kita kasih peringatan error. Kalau dia misalnya nggak sesuai nih datanya dengan yang ada di list, maka dia akan ada peringatan error yaitu data Anda salah. Atau salah. Oke. kalau misalnya nggak resmi-resmi banget, woi data lu salah gitu. Tulis begitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau data Oke. resmi ya data Anda salah atau apa. Pixel. Nah, terus oke. Atau bisa ditambahkan input message juga bisa, Mbak. Ini di sini input Ah, message. Di sini kita bisa tambahkan nanti akan ada show input message when cell is selected. Jadi kalau cell itu diseleksi akan ada pesan misalnya silahkan pilih data Anda misalnya. Tadi kan ada settingnya nih, alonya list, source-nya berdasarkan data program seperti ini. Input spesiesnya ada, silahkan pilih data Anda. Error alert-nya, ini data Anda salah misalnya. Terus kita oke. Maka begitu kita klik data ini, akan muncul silahkan pilih data Anda. Itu, Mbak. oke, Pak. Heeh. Nah, terus silahkan nanti isi berdasarkan dari apa ya berdasarkan dari programnya program Excel biayanya kalau ini udah ketemu kan HRD biayanya totalnya ternyata 2.600.000 gitu. Udah. Mm-mm. Berarti langsung cari yang yang Rekap program. rekap program. Nah, bebas ini caranya bebas aja yang penting bener. Yang penting ngerti maksud dari sum if. Something else. Saya coba ya, Pak. Mm-mm, ya cobain aja. Wah, itu Mbak Desi ternyata juga nyobain. Nggak apa-apa Mbak Desi, langsung komen di grup aja. Komen di sini, aktifkan itunya, apa namanya, soundnya. Apa, Oh iya, eh, itu kok Mbak Desi, Mbak Resti, Mbak Ayu maksudnya. Itu saya, apa, udah ngerjain juga. Mbak Desi atau Mbak Desi ya yang iya. WA saya. Oh iya, iya. Heeh. Sorry, kirain Mbak Ayu. Mbak Ayu masih diem baik nih. Ya udah, lanjut. Iya, Pak. Oh ya, itu baru ngomong. Nah, silakan Mbak Ayu dipraktekin juga ya. Nanti kalau ada kendala bisa langsung ditanyakan. Atau kalau mau langsung praktek nanti juga nggak apa-apa. Nanti cuman kalau pas di luar pembelajaran biasanya kan agak slow respon dan nggak bisa langsung dibahas kan.
Nah, kalau sudah berhasil, info Mbak. Kalau ada kesulitan, info ya. Ini. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Berhasil ya? Oke, berarti saya bahas di sini untuk Excel eh, berekapitulasi biaya berdasarkan program. Kalau Mbak Desi dapat berapa nih yang di sini? Excelnya 2.950.000. Oke, saya coba cari ya. Sum if selain dikasih nama seperti itu tadi, Ya, range-nya juga bisa kita blok begini aja. Kalau kita pengen narik ke bawah, berarti ini kita bisa F4 ya, atau kita kunci ini. Atau bisa juga seperti yang cara yang pertama, yaitu kita kasih nama ya Mbak ya. Terus titik koma, kriterianya berarti berdasarkan Excel. Ini data yang ada di sel E15, titik koma berdasarkan dari biaya ini, sumringsnya. Oke, biaya, kenapa ini langsung muncul biaya? Karena sebelumnya saya sudah kasih nama di biaya pelatihan ini. Yang range dari F3 sampai dengan F12. Terus saya tutup kurung, enter. Excel ternyata di saya 2.500.000 ya Mbak. Ada, di saya 2.950.000. oh oke. Ini sama nggak biaya pelatihan yang ada di sini? Nge bikin datanya. Sama, Pak. Sama ya, tapi sama tapi kok beda ya? Ini saya coba cek data saya dulu. Saya rumusnya sum if. Heeh. Oh iya. Nah, ini kan program nih. Di program ini saya kasih nama dulu deh yang di program ini. Di blok area ini dari D3 sampai dengan D12 saya ketik program Hmm, nih. Program. Nah, saya ulang lagi aja ya. Ini saya delete sama dengan sum if buka kurung range-nya berarti program ini dari data program. Kemudian titik koma ya. berdasarkan dari Excel ini kriterianya ya. Kemudian titik koma berdasarkan biaya pelatihan yang ada di sini. Sum range-nya tutup kurung. Ini 2.500.000 harusnya. Saya tarik ke bawah. Oke, coba cek Mbak, ada yang salahnya di mana? Atau coba tolong fotoin deh rumusnya yang di Mbak ini. Di foto, di share ke grup nggak apa-apa. Oh iya. Sudah saya kirim, Pak. Excel, dua program D15, F3 sampai F12. Programnya Excel 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama. 500, 500, 500, 500, 500. Nah, dari data ini Excelnya harusnya 2.500.000, tapi kenapa itu 2.950.000?
Itu D15 Excel. Itu tulisannya bener itu, Mbak. Sum if D15 Excel. Coba tolong ulang deh, Mbak. Coba Eh, saya fotoin. izin, Mbak. Oh, itu di ini ya, apa namanya? Di HP ya, untuk online-nya ya. Online-nya di HP Oh atau di enggak, laptop? ini di laptop Pak. Oh, ya udah. Mbak, Laptop. Mbak Desi yang share screen deh ya. Ini saya jadiin co-host ya. Kita Oh ya, cari masalahnya di mana. Saya jadiin oke. co-host dulu, terus ini saya nggak share dulu. Saya stop share. Oke, monggo silakan Mbak Desi di share pekerjaannya. Oke, Ya Pak. di Kelihatan nggak sini. Pak? Udah kelihatan. Nah, sekarang coba tolong di blok. Oh ya, itu ternyata ininya apa namanya yang di blok salah. Coba eh tolong diatasin deh, Mbak. Oh iya, iya. Itu sama Coba dengannya saya ulang ya dihapus Pak. dulu. Sama dengannya dihapus dulu. Sama dengan Sam itu dihapus dulu. Itu dihapus Oh, dulu aja. Terus itu tolong di scroll deh paling atas, Mbak. Itu di scroll paling atas. Nah, udah begitu biar kelihatan. udah. Nah, sekarang di programnya, eh oke, di programnya kasih nama deh, Mbak. Namanya berarti dari Excel itu, benar. Di blok, kemudian kasih nama. Oke, tarik ke bawah. Oke, sip. Terus kasih nama program. Nah, terus yang di bawahnya juga sama, di blok lagi. Oke, sampai situ. Kemudian di situ namanya biaya. Biaya enter. Oke. Selanjutnya di Excelnya sama dengan sum if buka kurung berarti range-nya berdasarkan apa? Program berarti Mbak ya. Range-nya berarti berdasarkan program. Tapi kok ada yang aneh nih Mbak. Sekarang. Saat ngeklik program itu dia yang ke seleksi itu dari program itu sampai dengan public speaking. Yang bawahnya nggak ke Oh seleksi iya, itu. iya. Heeh. Berarti ada masalah tuh di Saya situ. perbaiki dulu. Heeh, Saya perbaiki dulu lagi. heeh. Itu di blok dulu deh di situ. Program satu deh namanya diganti. Di blok lagi sampai Iya. bawah. Oke, terus itu leadership tulisannya harusnya leadership ya. Kebetulan keyboard saya yang L-nya nggak bisa ini Pak. Siap. Nggak Nggak. apa-apa. Heeh. Program satu berarti ini. Oke, enter Mbak. Oke, berarti namanya yang di situ program satu terus biaya. Oke, sip. Lanjut sama dengan sum if Sampai. buka kurung eh itu berdasarkan program satu terus nah itu pas titik koma klik di situ bener terus titik koma biaya biaya oke biaya ke seleksi kok 2.750.000. Ada yang aneh nih Mbak biaya coba yang biayanya dihapus dulu. Oh ya biayanya sampai sini, sampai di atas Biayanya banget. di Coba saya manual aja ya Pak. di Dari blok aja. sini. Oh ya, Heeh, itu berarti tadi nama biayanya itu yang salah. keikut Nah ya. itu kalau ditarik ke bawah juga salah. Kalau ditarik ke bawah salah. Kenapa Mbak? Kok salah? Nah, hapus Karena dulu. ma- karena tadi udah ke masuk namanya judulnya biaya pelatihan. Itu yang enggak, yang di F3 sampai F12 harus dikunci dulu, ya kan? Oh, Ya coba masuk ke yang Excel tadi.
Excel tadi. Oh, Atau oke. itu diblok lagi deh, yang ini, yang dari F3 sampai F12, namanya biaya satu. Biaya satu. Enter. Oke. Nah, yang di Excel tadi, untuk yang F3 sampai F12, yang atas berarti, yang atasnya, itu ganti F3 sampai F12 atau sum range-nya jadi biaya satu kan berarti. Biaya satu. Oke, terus enter. Nah, itu baru bisa ditarik. Oke. Ya, paham ya sampai sini ya, Mbak ya? Paham, Pak. Oke, sip. Nah, Chat. ya, saya ganti yang share screen. Silahkan di stop share-nya. Nah, sekarang tadi Mbak Desi sudah ketemu nih untuk digital marketing, untuk public speaking, untuk leadership. Nah, nanti boleh dicoba di setelah belajar ini rekapitulasi biaya berdasarkan status. Jadi yang sudah selesai nanti totalnya berapa? Yang belum totalnya berapa? Mungkin ini agak saya cepetin aja ya biar selesai semuanya. Jadi rekapitulasi biaya berdasarkan status. Status ada di sini. Berarti saya blok area ini. Saya blok area dari E3 ini sampai dengan E12. Oke, dari E3 sampai E12 ini saya kasih nama, misalnya status satu aja, status satu. Berarti gimana caranya? Sama dengan sum if, buka kurung, range-nya berarti dari status satu ini. Oke, terus kriterianya berarti dari ini, data yang dari H15 selesai di sini. Terus sum range-nya berarti biaya aja kalau di saya. Ini dari biaya pelatihan. Nah, totalnya berapa? Ternyata yang sudah selesai. Ternyata yang sudah selesai itu 5.450.000. Yang belum kita tarik ke bawah. 1 juta ternyata. Oke. Nah, ini nanti silahkan dipraktekkan aja. Kalau ada kendala saat praktek setelah nanti pembelajaran, silahkan info saja. Nah, saya lanjutkan sedikit materi lagi terkait dengan mirip-mirip dengan sum if tadi, tapi saya akan ngopi data yang ada di sini ini, data yang dari data latihan sum if ini, saya copy. Saya copy, nah seperti ini, saya blok area ini, terus saya tekan CTRL-C atau klik kanan copy. Nah, kemudian saya bikin data baru. Data baru. Data barunya apa? Misalnya sorting, misalnya, dan subtotal. Nah, di sheet baru maksudnya. Nah, ini sheetnya saya kasih warna nih, biar rapi. Ini saya kasih warna juga, biar rapi. Oke, kemudian saya paste. Nah, s- oke, saya sudah punya datanya. Ini saya rapikan dulu. Sebenarnya ada cara supaya kita nggak langsung rapiin lagi begini, tapi ini begini aja dulu. Nanti pelan-pelan ya, kita pakai cara yang lebih baik. Nah, saya punya data ini. Seperti data yang tadi yang ada di satu tadi, yang ada di set sebelumnya. Kita tadi sudah pakai rumus namanya sum if. Sekarang kita akan pakai rumus namanya sorting, metode namanya sorting. Sorting itu apa? Sorting. Nah, sorting itu artinya mengurutkan. Misalnya, misal di data di samping akan diurutkan berdasarkan divisi. Nah, misal data di samping akan diurutkan berdasarkan divisi. Nah, berarti ini harus ngurut divisinya. Oke, caranya bagaimana untuk mengurutkan berdasarkan divisi? Kita blok area ini. Ini. Nah, dari nomor sampai biaya pelatihan ini kita blok. Ini. Fill-nya atau judul dari kolomnya. Setelah itu, nanti kita pilih
di sini ada data. Sebenarnya di home juga ada, namanya sorting di sini ada, tapi saya pengen pakai yang dari data ini aja. Nah, dari data ini ada namanya fitur namanya SORT atau sort. Ini kita klik aja. Nah, nanti akan muncul begini, expand the selection. Saya pilih di sini aja, SORT, sort. Oke, sort by-nya saya kan akan mengurutkan berdasarkan divisi. Berarti saya sort by-nya ini berdasarkan divisi. Kemudian ordernya A to Z atau ascending. Terus oke. Nah, maka di sini data divisi akan ngumpul semua dengan finance ngumpul semua. HRD akan ngumpul semua. Marketing akan ngumpul semua. Nah, di sini sampai sini. Divisi, finance, HRD, marketing. Gak apa-apa, nggak usah dipraktekin dulu, nggak apa-apa. Nanti lihat aja video rekamannya sama nanti kalau ada kesulitan kita nanti sebenarnya ini akan dibahas lagi di pertemuan selanjutnya juga nanti akan ada pembahasan lagi. Yang penting ini tahu dulu terkait dengan sorting dan subtotal. Nah, setelah kita sudah mengurutkan berdasarkan dari divisi ini, saya akan subtotalin nih sekarang berdasarkan dari divisi. Jadi kita blok area ini, nomor sampai dengan yang terakhir. Berarti dari sel A2 sampai dengan F12. Ini kita blok. Kemudian ada di sini namanya data. Ini di data. Di paling ujung ini ada outline. Itu ada subtotal. Nah, di subtotal ada edge it change in-nya berdasarkan dari data apa yang sudah kita urutkan kan berdasarkan divisi. Kita pilih di sini divisi. Kemudian yang akan kita subtotalkan adalah checklist biaya pelatihan ini. Nah, terus kita oke. Nah, maka kita akan nemu nih di sini. Ternyata total dari finance itu adalah 2 juta. Total dari HRD adalah 2.600.000. Total dari marketing adalah 1.800.000. Kita coba cek di sini. Ini kan finance 2 juta. Bener gak sih kalau pakai sum if tadi finance 2 juta? Nah, bener ternyata. Terus marketing 1.850.000. Marketing 1.850.000. Terus HRD 2.600.000. Ini 2.600.000. Nah, berarti sama. Jadi ada dua metode yang kita pelajari untuk menjumlahkan berdasarkan kategori. Yang pertama tadi kita bisa pakai sum if. Yang kedua kita bisa pakai subtotal. Subtotalnya harus kita sorting dulu atau kita urutkan berdasarkan dari kalau ini berdasarkan divisi berarti divisi gitu ya. Nah, itu sih. eh Sampai sini ada pertanyaan, Mbak? Tadi kan saya sambil nyoba, Pak. Mm-mm. Yang kalau di saya kan ini nggak ada pilihan ininya gitu kayak ada listnya. Kalau saya kan adanya kolom A, kolom B, kolom C, nggak ada yang divisi, biaya Oh, pelatihan. tapi tadi ngeblok, udah ngeblok begini. Udah. Udah ya. Nah, nggak apa-apa. Kalau udah ngeblok begini, munculnya begitu. Sebenarnya eh, sepertinya dia minta diblok semuanya begini. Hmm. Nah, kalau misalnya diblok semuanya dia memang masih begitu, berarti kita pastikan divisi ini kan ada di kolom C. Ya udah kita pilih kolom C aja, Mbak. Oh ya, Seperti itu. oke Pak. Oke. Izin saya minta tolong buka open videonya, berkenan? Mau saya dokumentasiin. Izin Mbak Desi sama Mbak Resti. Oh ya, sebentar ya Pak. Eh, Mungkin ini dulu apa sisiran dulu atau apa? Mbak Resti izin untuk dibuka videonya. Oke. Mbak Desi, nah nunggu Mbak Desi bentar, biar saya dokumentasiin. Oke, ya kelihatan sekarang. Oke, sekarang silakan izin saya ini ya, saya screenshot ya. Oke.
Oke, boleh dimatikan lagi untuk videonya, silakan. Terima kasih untuk hari ini ya. Silakan dipraktekkan aja. Ya, kalau emang ada kesulitan nanti info aja Mbak di grup. Cuman mungkin kalau nggak pas pembelajaran mungkin agak slow respon, tapi nggak apa-apa. Pasti akan kalau ada waktu pasti saya bahas untuk kalau ada kesulitan. Oke, Pak. Ha, nanti silakan dipraktekkan. Kalau ada kendala info, saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya close ya, Mbak.